Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Kalau biasanya kita bandingin dua smartphone yang sama-sama punya keunggulan atau non-unggulan, kali ini kita bakal selang-seling nih. Kita bandingin yang satunya unggulin kamera, sedangkan satunya lagi enggak unggulin kamera, alias cuma unggulin performa. Dan ini dia perbandingan kamera Realme 9 dan juga Vivo T1 5G. Sebelum ke hasil, yuk kita lihat gimana spek dan harga dari keduanya. Buat harganya, kedua smartphone ini sama-sama dibanderol mulai harga 2,999 juta di website resminya ya. Bedanya cuman di RAM aja, kalau Realme startnya di RAM 6GB, kalau Vivo di RAM 4GB. Soal chipset, Realme 9 bawa Snapdragon 680, sementara Vivo bawa MediaTek Dimensity 810 yang udah 5G. Buat konfigurasinya, Realme 9 bawa 3 kamera belakang dengan sensor ISOCELL HM6 di lensa utama, 8 MP ultrawide dan 2 MP makro. Di depan ada lensa 16 MP. Sementara Vivo juga bawa 3 kamera belakang, namun lensa ultrawide harus absen di sini. Di lensa utamanya Vivo memakai sensor 50 MP ISOCELL JN1. Kamera kedua 2 MP makro dan kamera ketiga 2 MP depth sensor. Di depan Vivo juga memakai lensa 16 MP. Oke, cukup dengan spek dan harga, yuk mari kita lihat hasilnya. Di foto pertama udah langsung terlihat beda dari keduanya. Vivo terlihat lebih luas dynamic range-nya dibandingkan Realme. Pas mode HDR nyala, keduanya nggak masih beda yang terlalu kelihatan ya, kayak sama aja. Mungkin karena algoritmanya ini sama-sama mikir, di kondisi ini nggak perlu nih efek HDR. Di foto berikutnya mulai kelihatan karakter warnanya. Realme 9 terlihat lebih cool, sementara Vivo itu lebih warm. Selain itu, Realme kelihatan lebih tinggi saturasi jika dibandingkan Vivo. Di kondisi HDR, keduanya kembali nggak ngasih efek apa-apa, kayak mode auto aja gitu. Tapi di scene backlight, menurut saya HDR Vivo itu lebih baik karena kelihatan lebih smart. Untuk detailnya, pas saya zoom kelihatan Vivo itu lebih baik soal ini. Selain detail yang lebih tajam, dynamic range-nya juga lebih luas dan bikin detailnya itu lebih nampak. Lanjut ke lensa ultrawide. Di sini Vivo harus mengakui keunggulan Realme karena di Vivo itu nggak ada. Jadi Realme di sini auto win gitulah. Masuk ke lensa portrait. Foto di Vivo kembali terlihat lebih detail ya. Tekstur wajah saya di Vivo T1 jauh lebih jelas ketimbang Realme yang agak soften. Selain itu warna skin tone di Realme juga agak kameraan, jadi masih better di Vivo. Untuk kerapian bokehnya harus diakui, foto di Realme ini sedikit lebih rapi di kondisi yang agak rumit. Pas saya zoom di area tangan kelihatan banget Vivo itu agak struggling, tapi meski begitu overall saya lebih suka foto dari Vivo karena detailnya itu lebih jelas. Masuk ke kamera depan. Hasil Vivo di sini agak aneh ya. Tekstur di kamera Vivo itu seakan hilang dan kayak cat air, sedangkan Realme jauh lebih jelas. Di foto berikutnya juga masih sama, teksturnya agak kurang jelas, tapi soal dynamic range harus diakui Vivo itu lebih jago sih. Beralih ke kondisi low light. Di sini secara auto foto di Vivo sedikit lebih terang dibandingkan Realme. Pas saya coba zoom di area tanaman, detail dari keduanya ini sama baiknya, tapi dynamic range-nya lebih luas di Vivo. Ketika naik mode diaktifkan, hasil di Vivo jadi jauh lebih terang. Sedang hasil di Realme ini entah kenapa malah jadi agak noise ya, dan malah bagusan di mode auto tadi. Kelihatan banget pas di zoom noise di Realme ini cukup banyak, sedangkan Vivo itu lebih minim. Di foto selanjutnya hasilnya juga mirip. Vivo lebih terang namun minim noise, dan Realme yang lebih gelap justru lebih banyak noise. Di lensa ultrawide foto di Realme cukup oke.
Meski kualitasnya nggak sebaik lensa utama, tapi better ada sih daripada enggak. Selain itu, lensa ultrawide-nya juga udah mendukung night mode, jadi lebih enak lah buat foto low light. Untuk foto potret malam hari, hasil dari Realme selain lebih soft, warnanya juga kurang banget. Saya nggak tahu ya kenapa, padahal secara teori lensanya itu lebih besar sehingga penyerapan cahayanya itu lebih banyak. Tapi di sini malah lebih bagus di Vivo. Buat lensa makro di malam hari, hasil di Vivo terlihat lebih detail dibanding Realme. Selain itu warnanya juga lebih bagus. Buat kamera depan low lag, hasil di Vivo jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Dialog tadi ya. Meski warnanya itu kurang oke, tapi secara detail masih bisa di capture dengan jelas. Tapi untuk dynamic range-nya Realme sedikit lebih baik di kondisi ini. Oke, jadi untuk sampel kamera belakangnya itu kayak gini. Ini sama-sama direkam di 1080p 30 fps dan kita akan coba buat stabilisasinya ya gimana. Hasilnya kayak gini gimana? Apakah udah stabil atau belum? Salah satu keunggulan Vivo itu bisa rekam di 60 fps dan ini adalah sampel video untuk 60 fps. Kelihatan bahwa lebih smooth ya, tentu aja ya. Kalau di viewfinder HP-nya sih lebih smooth kelihatannya. Tapi kita akan coba stabilisasinya juga ya. Kayak gini stabilisasinya. Nah, apakah udah kelihatan? Kita tes lagi ya. Kayak gini stabilisasinya. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk kamera depan dari Vivo T1 5G dan juga Realme 9 4G ya. Jadi ini adalah videonya 1080p 30 fps. Cuman ada satu frame rate aja yang kita bisa setting. Kalau sisanya sih nggak bisa. Dan ini saya bawa jalan, kelihatan di sini kalau ini backlight ya. Dan kondisinya kayak gini. Nah, kayak gini untuk langit yang cerah ini. Kita akan bawa jalan juga, ngetes gimana stabilisasinya untuk kedua kamera video ini. Oke, jadi ini adalah sampel video kamera belakang 1080p 30 fps di kondisi low lag ya. Nah, kayak gini buat perekaman videonya dan kita akan coba stabilisasinya. Akan jalan pelan-pelan.
Apakah di sini udah kelihatan stabilisasinya atau belum? Kita akan coba tes sekali lagi ya. Mungkin masih kurang. Ini pelan-pelan banget ya. Salah satu video yang tidak dipunyai oleh Vivo itu adalah video ultrawide. Meski di sini cukup noise ya, tapi video ultrawide ini akan sangat berguna kalau di kondisi daylight. Menurut saya ini adalah salah satu keunggulan ya dari Realme 9 4G. Nah, ini sekilas saja buat perbandingan ukurannya, lebarnya. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk kamera depan Vivo T1 5G dan juga Realme 9 4G untuk Realme. Buat sampel videonya kayak gini, ini kondisinya malam hari dan gimana buat stabilisasinya kelihatan sih agak goyang ya kalau saya lihat di viewfinder ini. Dan ini kondisinya cukup gelap, jadi kayak gini hasilnya apakah stabil. Nah, di sini tuh noise-nya lumayan banyak kelihatannya di Realme, tapi nggak tahu kalau di Vivo. Nanti akan terlihat ketika hasilnya ini udah tayang di YouTube ya. Oke, masuk ke kesimpulan. Buat videonya menurut saya keduanya ini sama-sama kurang stabil ya, karena sama-sama nggak ada IIS kelihatannya. Cuman untuk kamera belakang Vivo sedikit lebih unggul karena frame rate-nya itu bisa 60 fps. Tapi di kondisi malam hari hasil di Vivo itu agak ngedrop, yang sebelumnya 30 fps itu jadi 20 fps saja. Jadi kerasa ada patah-patah gitu ya. Menurut saya di videonya ini sama-sama punya kekurangannya dan sulit banget buat milih salah satunya. Mungkin saya lebih condong ke Vivo karena ada 60 fps tadi. Untuk fotonya overall saya lebih suka foto di Vivo ya ketimbang Realme. Meski nggak ngunggulin kamera, tapi foto di Vivo ini ternyata cukup bagus ketimbang Realme yang emang ngunggulin lensa 108 megapikselnya. Menurut saya faktor chipset yang mungkin jadi pengaruh besar di sini, di mana Snapdragon 680 emang terkenal kurang oke dalam dukungan ISP maupun videonya. Videonya itu kena limit lah istilahnya, jadi kurang oke buat perekamannya. Realme menurut saya hanya unggul di lensa ultrawide-nya aja yang emang lebih versatile, utamanya buat foto landscape atau foto yang memerlukan area yang lebih lebar. So kesimpulan saya balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau emang butuh ultrawide jelas Realme lebih cocok buat kalian. Tapi kalau enggak, saya lebih rekomendasiin ke Vivo sih, karena hasilnya itu ternyata lebih baik dari berbagai kondisi. So sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian ya. Saya pengen tahu nih, kalau kalian lebih suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.